Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kewajiban bagi seorang muslim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kita kaum muslimin karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dunia ini hanya hidup sementara. Hidup yang abadi, hidup yang kekal nanti di akhirat. Maka kita siapkan perbekalan kita. Apa yang mesti kita bawa untuk menghadapi kehidupan yang abadi nanti? Apakah kehidupan yang seperti di dunia ini yang akan kita bawa? Atau apakah kekayaan yang akan kita bawa? Tentu kita semua telah mengetahui apa yang harus kita siapkan. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan ayat yang kita sebutkan yang tadi. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah dan Rasulnya memberikan kita syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pula hendaklah kita menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Hendaknya kita menjadi seorang muslim yang tahu bagaimana cara bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Hendaknya kita seorang muslim mengetahui apa yang harus kita sembahkan kepada Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghitung berapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah Allah pernah menghitung? Kepada si fulan saya telah memberikan nikmat yang begitu banyak, maka hari ini saya hentikan. Kepada manusia yang berada di medan, mereka telah saya berikan nikmat yang begitu banyak, maka mulai hari ini saya berhentikan udara itu selama 5 menit saja. Allah tidak pernah
melakukan seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bulu, baik dia orang kafir, baik dia orang muslim, Allah tetap mencurahkan yang namanya nikmatnya. Tetap memberikan yang namanya nikmat kepada hambanya. Itulah kasih sayang Allah. Itulah rahmat Allah kepada hambanya. Nah, pertanyaannya, apa yang kita suguhkan kepada Allah? Apa yang kita berikan kepada Allah? Kalau seandainya kita diberi kebaikan oleh saudara kita, maka kita akan membalasnya. Segan kita tidak akan membalasnya. Tapi kenapa kepada Allah? Kenapa kepada Allah kita enggan untuk mau bersyukur terhadap nikmatnya? Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian, kita sebagai umat manusia bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, sungguh akan aku balas, sungguh akan aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kita kufur terhadap nikmat, ketahuilah di sana ada azab yang sangat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini tidak semua orang yang bisa memahaminya. Kenapa? Karena banyak di antara manusia yang tidak mau bersyukur. Gak usahkan tidak mau bersyukur, mengingat Allah saja mereka tidak mau. Maka datangkan ayat ini, masukkan ayat ini dalam hati kita. Jadikan ini pedoman dalam mencari rizki. Jadikan ayat ini pedoman dalam mencari keberkahan di dunia. La azidannakum, sungguh akan aku tambah nikmat tersebut. Apa syaratnya? Bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah bandingkan rizki kita dengan rizki orang lain. Jangan samakan hidup kita dengan hidup orang lain. Inilah jalan rizki kita. Maka di sana kita wajib mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menceritakan tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talha. Tatkala itu beliau ditimpa musibah, anaknya menderita sakit yang sangat parah. Akan tetapi Abu Talha tidak bisa menemani anaknya yang sedang sakit, melainkan dia harus melakukan perjalanan yang jauh, perjalanan yang membutuhkan waktu yang lama, sehingga dia harus meninggalkan anaknya yang sedang sakit. Setelah perginya Abu Talha untuk memenuhi kewajibannya, ada keperluan yang harus dia tunaikan. Tak lama kemudian meninggallah anaknya. Tak lama kemudian meninggallah anaknya. Kemudian berkatalah istrinya kepada kerabat-kerabat yang berada di dekatnya, wahai saudaraku, sepulangnya suamiku, jangan ada yang mengkhabari tentang perihal ini. Jangan ada yang mengkhabari berita meninggalnya anaknya Abu Talha. Biarkan saya yang untuk mengkhabarinya. Maka tak lama kemudian, selang beberapa hari atau selang beberapa minggu, pulanglah Abu Talha. Dan hal yang pertama kali Abu Talha tanyakan adalah, bagaimana keadaan anakku? Bagaimana keadaan anak kita? Maka Ummu Salamah mengatakan, alhamdulillah, dia sekarang sudah lebih tenang. Ummu Sulaim tidak berbohong yang mengatakan anaknya sudah lebih tenang. Yang tadinya sakit, sekarang sudah lebih tenang. Maka Ummu Sulaim mengetahui beliau adalah orang
istri yang salehah. Maka dia menyiapkan makanan yang paling enak untuk Abu Talha dan berdandan untuk Abu Talha. Karena Abu Talha baru saja pulang dari perjalanan jauh. Dalam tatkala Ummu Sulaim sedang memenuhi kewajibannya bersama Abu Talha, beliau mengatakan, bertanya kepada Abu Talha, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada seseorang yang menitipkan suatu barang kepadamu dan dia berkata, barang ini akan saya ambil suatu waktu, maka apakah engkau tidak akan memberikan barang titipan tersebut? Atau engkau tidak ridho apabila barang tersebut diambil? Atau engkau marah karena engkau sudah menjaga barang dan merawat barang tersebut? Maka Abu Talha mengatakan, tidak wahai istriku, itu tidak pantas aku lakukan karena sejatinya aku bukanlah pemilik aslinya. Saya hanya dititipkan. Maka sudah menjadi kewajiban orang yang dititipkan untuk membiarkan barang yang dititipkan diambil oleh pemiliknya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya anak kita telah diambil sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beginilah akhir cerita yang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tidak ada ratapan, tidak ada tangisan, dan tidak ada lolongan kesedihan yang tidak seperti zaman sekarang. Ini menunjukkan kesabaran di dalam hati, ketenangan dalam berfikir, dan kedewasaan dalam bersikap. Apa yang bisa membuat Abu Talha dan Ummu Sulaim bersabar, bersikap dewasa, dan bersikap dan kematangan dalam berfikir? Kenapa mereka bisa begitu sabar terhadap musibah yang ditimpa kepada mereka, yang pada zaman sekarang sungguh sangat menyedihkan? Mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Talha dan Ummu Sulaim bisa melakukan hal seperti ini karena mereka paham bahwasannya semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyadari di dalam hati, mereka meyakini di dalam hati, anaknya adalah titipan dari Allah. Hartanya adalah milik Allah, jiwanya adalah milik Allah. Jadi sewaktu-waktu apabila Allah ingin mengambilnya, maka mereka sudah siap untuk menghadapnya. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Abu Talha dan Ummu Sulaim miliki, yang zaman sekarang jarang orang yang milikinya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita sudah mengetahui bahwasannya semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, termasuk anak, harta, jiwa, dan yang lainnya, semua adalah milik Allah, maka ada konsekuensi yang harus kita jalani. Ada konsekuensi yang harus kita terima tatkala kita telah mengimani dan meyakini bahwasannya semua adalah milik Allah. Maka konsekuensi yang pertama kaum muslimin yang dirahmati Allah, pergunakanlah segala macam bentuk titipan yang Allah titipkan kepada kita ke jalan yang Allah ridhai. Pergunakanlah semua yang Allah titip kepada kita, termasuk nikmat. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita.
di jalan yang Allah ridhai. Maka apabila sesuatu kita tempatkan pada tempatnya, akan terasa indah dan nikmat. Dan apabila suatu benda, suatu tempat yang kita tidak tempatkan pada tempatnya, akan terlihat buruk dan merugi. Kita contohkan, sendal dibuat untuk dipakai di kaki. Apa pendapat kita ada orang yang memakai sendal di tangan? Maka kita akan mengatakan ini orang sudah kurang waras. Kaos oblong dibuat untuk dipakai tatkala kita ingin tidur bersantai di rumah. Dan apa pendapat kita kalau seandainya ada orang yang memakai kaos oblong tatkala dia ingin berkhutbah, tatkala dia ingin berceramah, menyampaikan di depan, maka kita akan mengatakan ini orang sudah tidak waras. Baygon diadakan untuk membunuh nyamuk. Tapi apa jadinya? Apa pendapat kita kalau seandainya orang yang meminum baygon? Maka kita katakan ini orang yang sudah frustasi. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menitipkan kepada kita nyawa. Allah telah menitipkan kepada kita harta. Allah telah menitipkan kepada kita tangan, bukan untuk menzalimi anak dan istri. Allah telah menitipkan kepada kita umur, bukan untuk menghabisi tanpa ada gunanya. Allah telah menitipi harta kepada kita, bukan untuk berfoya-foya. Maka tatkala sesuatu ditempatkan pada tempatnya, akan terlihat indah dan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk konsekuensi yang kedua, tatkala kita telah memahami bahwasannya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ialah bersabar. Bersabar. Bersabar tatkala Allah mengambil barang titipan yang Allah titip kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Sungguh kami akan mengujimu dengan suatu ketakutan dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buah. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apabila mereka ditimpa musibah dan mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Abu Talha dan Ummu Sulaim lakukan. Bersabar terhadap ketentuan Allah. Sesungguhnya di dalam cobaan tersebut ialah proses pengambilan barang titipan yang Allah titipkan kepada kita. Kita kehilangan barang yang kita cintai, itu adalah proses pengambilan barang yang dititipkan kepada kita. Kita mencintai orang yang kita cintai, kemudian dia pergi, itu adalah proses pengambilan barang yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita harus bersabar. Kita harus terima dan ridha. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Anas bin Malik bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dialami cobaan, yaitu anaknya sedang sakaratul maut yang bernama Ibrahim. Maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu melihat jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam basah karena air matanya. Maka Khalid ibn Walid mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasul, engkau menangis. Bahkan engkau menangis." Maka Rasul mengatakan, "Innaha rahmah." Sesungguhnya tangisan adalah rahmat. Dan Rasul melanjutkan nangisnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innal aina tadma', mata boleh menangis, wal qalbu yahzan, dan hati boleh bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, akan tetapi tidak boleh kita mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda bersedih tatkala kehilangan orang yang Anda cintai. Silahkan Anda menangis tatkala barang yang Anda cintai hilang. Tapi jangan katakan sesuatu perkataan yang Allah tidak ridhoi dengannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazulu qadama 'abdi hatta yus'al. Kaki seorang hamba di hari kiamat nanti akan tetap diam, tidak bisa bergerak sampai dia ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan. Umur kita yang Allah titipkan kepada kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur berupa titipan yang harus kita jalankan sesuai jalan yang Allah ridhai. Hatta yus'al an umrihi fima afnah, sampai ditanya umurnya, kemana dia habiskan. Wa ilmihi fima umil, ya, sampai ilmunya di mana dia lakukan. Wa an malihi, dan sampai hartanya ditanya dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia salurkan. Wa an jismihi fima ablah, dan kemana tubuhnya yang dia gunakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan semua yang Allah titipkan kepada kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah melaksanakannya, menunaikannya di jalan-jalan yang Allah ridhai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.